Pemirsa, saat sedang kesusahan akibat pandemi COVID-19, sejumlah warga malah menjadi korban penipuan bisnis tabung oksigen bodong. Ibarat pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga. Bukan hanya tabung oksigen yang sangat diperlukan tak kunjung datang, tapi juga terungkap adanya tabung oksigen yang dimodifikasi dari tabung alat pemadam kebakaran. Demi meraup keuntungan, pelaku menjual dengan harga berkali-kali lipat. Penggerebekan narkoba yang dilakukan aparat Polres Metro Tangerang Kota di sebuah hotel di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat mengungkap fakta mengejutkan. Selain narkoba, di kamar hotel yang dihuni Iksan Fadila, polisi menemukan berbagai alat medis, mulai dari obat terapi untuk pasien COVID-19, tabung oksigen, hingga masker dan sarung tangan yang ditimbun pelaku. Pelaku tak berkutik meski awalnya sempat mengelak dengan alasan berbagai alat medis tersebut hanya titipan. Dia juga pecandu narkoba. Jadi kita tangkap pecandu narkobanya, kemudian kita geledah di salah satu hotel tempat dia tinggal. Itu penuh, hotel itu penuh dengan alat-alat kesehatan ini. Jadi ada tabung gas, kemudian obat-obatan COVID, kemudian ada sarung tangan kesehatan yang digunakan oleh tenaga kesehatan kita dalam melakukan perawatan yang terkena COVID. Mencengangkan saat diperiksa diketahui tabung oksigen yang dijual pelaku secara online ini ternyata abal-abal. Tanpa memikirkan dampaknya bagi korban, tabung oksigen tersebut ternyata hasil modifikasi dari tabung alat pemadam api ringan atau APAR. Tidak tanggung-tanggung, tabung oksigen abal-abal ukuran 1 meter kubik ini dijual pelaku dengan harga selangit mencapai 4,5 juta rupiah. Tabung yang memang benar-benar digunakan untuk untuk oksigen, karena ditulis di sini ada tulisan ini dibanding dengan yang bukan AKR atau oksigen murni. Nah, ini tabungnya beda, dia agak kecil dan ada tulisannya di sini adalah PMK dan CO2. Memang pada umumnya orang dalam kondisi kalut ini pasti dianggap sama, karena sama ada katupnya, ini nanti tinggal dipasang regulator, kemudian ada isinya kita nggak tahu dia isi oksigen murni atau memang bahan lain. Ironis, dengan tampilan baru setelah tabung alat pemadam kebakaran dimodifikasi, selama 10 bulan pelaku beroperasi, sudah 50 orang menjadi korban penipuan. Pada saat penjualan yang bersangkutan waktu beli alat pun, beli barang-barang itu pun secara online, dan pada saat setelah dia modifikasi jadi bagus, dia menjual dengan online juga. Kurang lebih 10 bulan ini, tersangka sudah berhasil mengedarkan atau menjual kurang lebih 50 tabung. Masih melakukan pendalaman terhadap pelaku karena sampai saat ini pelaku masih berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Dan ini pelan-pelan kita akan melakukan pendalaman secara intensif pada pelaku terkait dengan keberadaan atau jaringan-jaringan yang bekerja sama pelaku untuk melakukan pendistribusian atau penjualan alat-alat kesehatan ini. Kepada polisi, pelaku Ihsan mengaku mendapat untung Rp200.000 hingga Rp300.000 dari setiap tabung oksigen modifikasi yang dijualnya. Saudara jual berapa tabung-tabung tersebut? Saya 4,5 bang, 4,5 sampai 4,7 bang. 4,5 itu 4,5 apa? 4,5 juta. Nah itu modalnya juga kadang kalau 4,5 juta saya jual 4,7. Kalau yang 4,3 juta saya jual 4,5. Saya nggak lebih dari itu bang. Boleh cek semua kok, itu pengeluaran sama pemasukan buku ini saya, rekening saya. Nggak pernah saya lebih dari itu bang. Saudara jual berapa tabung-tabung tersebut? Saya 4,5 bang, 4,5 sampai 4,7 bang. 4,5 itu 4,5 apa? 4,5 juta. Nah itu modalnya juga kadang kalau 4,5 juta saya jual 4,7. Kalau yang 4,3 juta saya jual 4,5. Saya nggak lebih dari itu bang. Boleh cek semua kok, itu pengeluaran sama pemasukan buku ini saya, rekening saya. Nggak pernah saya lebih dari itu bang. Begitu pula dengan obat terapi COVID juga dijual pelaku Ihsan Fadila secara online dengan harga berkali-kali lipat dari harga normal.
Di Jakarta, sejumlah warga yang memerlukan tabung oksigen juga menjadi korban tertipu penjualan melalui media sosial akun Instagram Umina Collection 99. Korban yang membutuhkan untuk keluarganya karena terinfeksi COVID-19 membeli seharga Rp750.000 per tabung dengan mentransfer ke rekening bank. Namun ternyata tabung yang ditunggu tak pernah datang. 3 pelaku penipuan ditangkap di Sulawesi Selatan. Mereka memang satu komplotan. Pelakunya atau tersangkanya 3 orang ini sudah kita bawa ke sini. Ini adalah warga atau masyarakat yang bertempat tinggal di Sulawesi Selatan. Korbannya cukup banyak. Yang sempat ramai di media sosial bahwa banyak sudah menjadi korban oleh para pelaku penipuan ini. Ya. 3 pelaku penipuan menawarkan jual tabung oksigen melalui Instagram @umina_collection99. Tabung oksigen dijual 3 kali lipat lebih mahal dari Rp250.000 menjadi Rp750.000. Padahal pelaku sama sekali tidak berjualan tabung oksigen. Korban atau keluarga pasien COVID-19 yang memerlukan membeli dengan mentransfer uang ke rekening bank, bahkan ada 1 korban yang membeli 10 tabung oksigen. Namun korban tertipu karena tabung oksigen yang dibeli tak kunjung datang. Para pelaku menipu dari wilayah Sulawesi Selatan. Beragam cara dilakukan sindikat kejahatan di tengah pandemi COVID-19. Pelaku di Depok, Jawa Barat mencatat nama Puskesmas Sukmajaya sebagai lokasi pengambilan tabung oksigen. 2 orang warga menjadi korban setelah membayar. Pelaku mengarahkan korban mengambil tabung oksigen di Puskesmas Sukmajaya. Padahal Puskesmas tidak melakukan aktivitas jual beli tabung oksigen. Saya juga kaget ya dengan hal seperti itu, karena itu kan berarti ada pencemaran nama baik Puskesmas, karena kami tidak pernah menjual belikan tabung oksigen, malah kami justru kadang membantu pasien yang memang membutuhkan apabila memang tabung oksigen ada di puskesmas kami bantu untuk pasien. Para pelaku kejahatan yang memanfaatkan kondisi warga yang sedang kesusahan akibat pandemi COVID-19 layak diganjar hukuman berat. Para pelakunya terancam 20 tahun penjara. Namun agar terhindar dari aksi penipuan, masyarakat diimbau agar berhati-hati saat membeli peralatan medis, terlebih jika dilakukan secara online. Tim Liputan iNews melaporkan.